Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Bahasan kita di dalam podcast hukum keuangan negara, ilmu hukum keuangan negara. Sekarang kita akan bahas tentang pokok-pokok materi Undang-Undang Keuangan Negara. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada beberapa hal. Yang pertama mengenai pengertian keuangan negara yang termuat di dalam pasal 1, pasal 2 dan penjelasannya. Kemudian pengaturan keuangan negara di pasal 6 Undang-Undang Keuangan Negara. Berikutnya kita akan bahas tentang pengaturan tugas pengelola fiskal dengan pengguna anggaran, juga ketentuan penyusunan dan penetapan APBN atau APBD, bagaimana prinsip-prinsipnya, asas-asasnya, kemudian bagaimana ketentuan tentang pelaksanaan APBN dan APBD, pertanggungjawabannya, dan pengaturan hubungan antara pemerintah, Bank Indonesia, BUMN, dan lembaga asing. Terakhir tentang ketentuan pidana dan sanksi. Baik, kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian atau definisi kekayaan negara yang ada di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu di pasal 1. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Itu ya teman-teman sekalian. Berikutnya, dari definisi tersebut, maka dapat kita uraikan unsur-unsur dari definisi kekayaan keuangan negara, yaitu pertama dari segi objeknya. Apa itu objek keuangan negara? Objek yang menjadi definisi keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban, termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan. Jadi di sini jelas bahwa objek bahasan ataupun pengaturan dari keuangan negara itu meliputi suatu hal yang sangat luas, tidak hanya kaitannya dengan penerimaan dalam bentuk pendapatan ataupun hak, dan juga tidak hanya masalah kewajiban pembayaran, tapi juga di sini termasuk juga di dalamnya unsur kebijakan dan kegiatan fiskal. Mengapa? Nanti kita akan bahas di dalam bagaimana proses perencanaan dan penyusunan dari APBN yang merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara, karena APBN nanti yang merupakan cerminan dari kebijakan dan kegiatan fiskal baik moneter, dan juga di dalamnya terkandung kegiatan pengelolaan kekayaan negara. Jadi sangat luas sekali berbicara tentang objek kekayaan negara. Sekarang yang kedua, unsur yang kedua dari kekayaan negara di sini adalah subjeknya. Subjeknya, kalau kita lihat dari definisi ini, subjeknya adalah pemerintah. Subjek kekayaan negara adalah pemerintah. Nah, definisi pemerintah ini, atau subjek kekayaan negara dijabarkan dalam beberapa bentuk, dalam beberapa subjek. Yang pertama adalah pemerintah pusat, yang
lazim kita kenal dengan nama KL ya, kementerian atau lembaga. Kemudian pemerintah daerah ya, pemerintah daerah tentunya bisa provinsi ya, bisa pemerintah daerah kabupaten ya, atau pemerintah daerah wali kota ya. Kemudian juga termasuk dalam subjek kekayaan negara ya, berdasarkan hukum keuangan negara, subjek keuangan negara berdasarkan keuangan negara yang harus kita pahami di sini, termasuk juga perusahaan negara ya, atau perusahaan daerah yang nanti kita kenal dengan nama BUMN ya, atau BUMD. Juga ada istilah-istilah lain ya, yaitu misalnya BLU ya, termasuk juga nanti ya institusi pemerintah yang memiliki otonomi khusus ya. Yang ini juga masuk ke dalam definisi yang keempat ya, yaitu badan lain yang ada kaitannya dengan kekayaan negara. Jadi sangat luas sekali subjeknya ya. Subjek-subjek, pihak-pihak ya, badan-badan ya, institusi-institusi yang terkait dengan keuangan negara ya. Dari sini memang menggambarkan keuangan negara ini harus dipandang secara luas, baik dari segi objeknya maupun dari segi subjeknya. Berikutnya dari definisi keuangan negara ini, kita lihat bagaimana yang disebut dengan proses ya, proses, prosedur, rule ya, tahapan ya, yang masuk ke dalam kategori keuangan negara ya, yaitu mulai dari kebijakannya ya. Nanti kita lihat yang namanya kebijakan ini adalah kaitannya dengan ya strategi perencanaan pembangunan ya, baik itu yang bersifat jangka panjang ya, jangka menengah ya, sampai yang jangka pendek ya, atau yang 1 tahunan. Kemudian dari kebijakan tersebut akan melahirkan perencanaan dari ya, perencanaan jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Kemudian dari perencanaan ini akan dilakukan proses penganggaran ya, untuk membiayai kegiatan-kegiatan ya, ataupun rencana-rencana, baik itu rencana pembangunan maupun itu rencana kegiatan ya, program, dilakukan penganggaran ya, penganggaran yaitu kebutuhan, berapa kebutuhan biayanya atau pengeluaran yang direncanakan, termasuk juga kebutuhan untuk dari mana sumber-sumber ya pembiayaannya ya, atau sumber pendapatan penerimaan yang menjadi sumber dari penganggaran perencanaan tersebut. Nah, sesudah penganggaran tersebut ya dituangkan nanti dalam APBN atau yang disebut dengan Undang-Undang APBN yang disetujui oleh DPR ya, dan disahkan oleh Presiden ya dalam bentuk undang-undang, maka akan dilakukan pelaksanaan ya, pelaksanaan sampai nanti dilakukan proses pertanggungjawaban ya. Proses pertanggungjawaban ini nanti akan diatur sendiri ya di dalam undang-undang ya, undang-undang tentang ya pertanggungjawaban pengelolaan ya, tanggung jawab ya keuangan negara. Yang terakhir yang dapat kita ambil ya, dari yang dapat kita rumuskan dari definisi kekayaan negara ini, adanya tujuan ya. Tujuan dari kekayaan negara yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan bernegara ya. Jadi pemanfaatan ya dari keuangan negara ya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita tentunya bisa lihat ya di dalam ya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah ya, memakmurkan kehidupan bangsa ya, menjaga ketertiban dunia ya. Itu semua merupakan tujuan bernegara. Dari tujuan bernegara tersebut kemudian nanti akan dirumuskan kebijakan-kebijakan, perencanaan-perencanaan ya, penganggaran-penganggaran ya,
kemudian dilaksanakan sampai dengan dipertanggungjawabkan oleh subjek ya, pemerintah ya, yang dalam hal ini pusat, pemerintah daerah, pemerintah perusahaan negara ya atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara ya, yang akan mengelola semua hak dan kewajiban ya, termasuk juga tadi kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan juga mengelola kekayaan ya, kekayaan negara. Itu ya pengertian keuangan negara. Kemudian hak negara ya, tadi kita sudah bahas, sudah dengar ya tentang hak negara. Apa itu ya? Jadi hak negara dalam hal keuangan negara adalah ya, minimal kita mengenal yang namanya ya memungut ya pajak ya, atau mengumpulkan ya penerimaan negara dari sektor perpajakan ya. Kemudian hak negara juga dalam bentuk ya mengeluarkan dan mengedarkan uang ya. Jadi ini adalah fungsi ya dari keuangan negara yang ada menjadi kewenangan dari negara, yaitu mengeluarkan ya. Dalam hal ini dilaksanakan tentunya oleh Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara ya, dan juga untuk mengedarkan uang ya. Dalam hal ini ya juga kita lihat adanya peran ya lembaga negara lainnya ya, misalnya Bank Indonesia ya, Bank Indonesia ya, dan meminjam ya, meminjam ini ya dalam rangka pembiayaan ya, yang lazim juga ya disebut sebagai utang ya, bisa dengan berbagai macam jenis pembiayaan ya, bisa melalui surat utang negara ya, atau melalui kerjasama pembiayaan ya, baik dengan pihak dalam negeri ya maupun dengan pihak luar negeri ya. Jadi ini unsur-unsurnya. Kemudian unsur kewajiban negara ya. Apa kewajiban negara? Yaitu menyelenggarakan layanan umum ya, menyelenggarakan layanan umum pemerintahan dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Inilah bagian dari kewajiban negara dalam tugas-tugas pemerintahan ya, dan juga keuangan negara. Kemudian juga ada istilah penerimaan negara atau daerah ya, nanti kita akan bahas satu persatu apa saja itu ya, dari penerimaan negara ya, dari perpajakan dan penerimaan negara atau daerah selain pajak ya. Begitu juga pengeluaran ya, pengeluaran negara atau daerah. Berikutnya kita juga akan bahas tentang kekayaan negara ya, yang dikelola sendiri ya atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan. Maksudnya kekayaan yang dipisahkan ini adalah ya, yang terpisah ya dari APBN atau APBD, tapi dia tetap masuk ke dalam ya kekayaan ataupun keuangan negara ya. Bukan berarti ketika dia dipisahkan kemudian tidak ada aspek pertanggungjawaban misalnya ya, atau dikelola ya secara tidak sesuai dengan rule ya. Jadi walau tetap harus taat terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Nanti juga akan kita bahas ya asas-asas dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Kemudian kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau untuk kepentingan umum. Ini juga masuk ya ke dalam definisi keuangan negara. Jadi sangat luas sekali ya, tidak hanya kekayaan negara saja, tapi juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah ya dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau untuk kepentingan umum. Yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi memang luas sekali ruang lingkup dari keuangan negara. Nah, berikutnya kita lihat ya pihak-pihak ya pemegang kekuasaan keuangan negara yang diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang 17 tahun 2003 ya. Yang harus kita pahami di sini ada yang menjadi konsep ya ataupun dasar filosofisnya, bahwa keuangan negara itu tidak lain dan tidak bukan adalah perwujudan dari ya kedaulatan rakyat ya. Mengapa demikian? Ya karena keuangan negara merupakan ya bagian
ya dari pelaksanaan ya kehendak rakyat ya yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, yang mana undang-undang itu ya merupakan cerminan dari kehendak rakyat ya. Dengan demikian sesungguhnya pemilik dari keuangan negara itu ya pemiliknya ya pemilik yang hakiki ya atau yang secara konsep ya atau filosofis adalah rakyat ya. Pada dalam hal ini diwakili oleh DPR. Nah, kemudian sang pemilik ini yaitu rakyat dan diwakili oleh DPR ini menguasakannya kepada presiden. Di mana ini dinyatakan ini ya di pasal 6 ya Undang-Undang ya Keuangan Negara. Presiden memegang kekuasaan umum keuangan negara. Jadi walaupun presiden di sini memegang kekuasaan, itu adalah kuasa yang diberikan oleh rakyat kepada presiden. Dengan demikian tidak dapat diselewengkan dari maksud pemberi kuasa, yaitu pemilik keuangan negara ya, pemilik kekayaan negara yang adalah ya rakyat. Dalam hal ini memang diwakili ya, direpresentasikan dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ya teman-teman sekalian. Kemudian presiden ya sebagai pemegang kekuasaan umum keuangan negara ya mendelegasikan ya pengelolaan fiskal ya, termasuk pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ya. Pengelolaan fiskal ini artinya yang ada di dalam ranah APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Juga kekayaan negara yang dipisahkan tadi ya, yang berada di luar APBN, misalnya yang dikelola oleh BUMN ya, BLU ya, ataupun lembaga-lembaga, instansi-instansi yang memiliki ya otonomi khusus ya. Ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan ya sebagai bendahara umum negara. Nah, kemudian penggunaan anggaran atau barang dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga yang lazim juga disebut sebagai pengguna anggaran ya atau barang ya. Dalam bahasa Inggrisnya Chief Operational ya Officer, sedangkan Menteri Keuangan sebagai CFO ya, Chief Finance Officer. Nah, kemudian untuk lingkup keuangan daerah ya, maka pengelolaannya diserahkan ya, termasuk juga kekayaan yang dipisahkan diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada kepala daerah. Mengapa di sini diserahkan? Karena memang berbeda dengan kepada menteri ya, dikuasakan artinya di sini kalau secara teori kenegaraan ya terkait dengan misalnya desentralisasi ya, terkait dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Artinya memang tanggung jawabnya benar-benar diserahkan kepada kepala daerah, karena nanti kepala daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada ya DPRD ya, kepada DPRD melalui ya APBD. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang di sini dikatakan diserahkan kepada kepala daerah. Kekuasaan umum presiden tidak termasuk bidang moneter. Nah ini ya, karena sejak adanya independensi Bank Indonesia ya, maka di sini kekuasaan tersebut ya diberikan kepada Bank Indonesia ya, yang berwenang di bidang moneter, termasuk juga kita mengenal ya adanya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya, sehingga memang untuk keperluan APBN ya, untuk keperluan pembiayaan tidak dapat dilakukan dengan misalnya dengan mencetak uang ya, karena itu di luar dari kebijakan APBN ya, itu kebijakan moneter ada di lembaga yang terpisah dari kekuasaan presiden ya, yaitu di Bank Indonesia. Ya teman-teman ya. Jadi apa di sini tugas pengelola fiskal ya? Tugas pengelola fiskal ya dalam hal ini adalah tadi Menteri Keuangan ya, presiden ya, dengan dikuasakan kepada Menteri Keuangan ya, dan juga kepada menteri-menteri ya sebagai
pengguna anggaran harus menyusun ya, diantaranya adalah penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro ya, kemudian menyusun APBN dan APBNP ya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran ya, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan negara ya, melakukan pemungutan pendapatan negara, melaksanakan fungsi bendaharawan umum negara, menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBN, dan melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan fiskal. Ini tadi tugasnya dari Kementerian Keuangan ya, sebagai pemegang kuasa dari Presiden atas pengelolaan fiskal. Kemudian selain itu ya, kita juga tadi mengenal yang namanya Chief Operational Officer atau pengguna anggaran atau barang, yaitu menteri ya ataupun pimpinan lembaga. Di sini harus memiliki beberapa tugas diatur di pasal 9 ya Undang-Undang 17 tahun 2003 ya, yaitu menyusun ya rancangan anggaran ya, RAKL ya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ya, nanti macam-macam kita akan bahas di pertemuan berikutnya, melaksanakan anggaran, melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkannya, mengelola piutang negara, mengelola BUMN di lingkungannya, menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban ya kementerian lembaga, dan menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lainnya. Nah, sesudah tadi kita mengetahui ya subjek dari pengelolaan keuangan negara ini, yaitu ada dibagi ya, dipisahkan menjadi dua ya subjek atau kewenangan, yaitu bendahara umum negara atau Chief Finance Officer yang dipegang oleh Menteri Keuangan ya, sebagai ya, kuasa ya sebagai kuasa anggaran ya, kemudian pengelola fiskal ya, kemudian menteri ataupun pimpinan lembaga ya sebagai pengguna anggaran. Sekarang bagaimana ya mekanisme ya ataupun rule prosedur ya, tahapan-tahapan di dalam penyusunan dan penetapan APBN. Ini diatur di pasal 11 sampai dengan pasal 15 dari Undang-Undang Keuangan Negara ya. Yang pertama, APBN-nya harus kita pahami dulu. APBN, intinya APBN itu terdiri dari ya dua hal ya, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan ya atau pendapatan ini nanti kita akan lihat ya, dapat dikumpulkan ya, didapatkan dari berbagai macam sumber, baik itu sumber perpajakan dan non pajak ya, bisa juga dari hibah ya, laba BUMN ya, kemudian juga ya dari yang namanya pembiayaan ya. Nah, pembiayaan ini bukan pendapatan, maaf ya, pembiayaan ini merupakan bentuk dari sarana untuk membiayai ya, untuk membiayai dari belanja defisit ya, dari defisit ataupun kekurangan ya pendapatan negara untuk membiayai untuk menutup belanja ya ataupun pengeluaran negara, sehingga dilakukan pembiayaan. Kemudian belanja dirinci ya menurut 3 jenis rincian ya, yaitu secara organisasi ya, misalnya belanja kementerian ya, belanja lembaga ya, dilihat dari struktur organisasinya ya, baik itu untuk level kementerian lembaga sampai dengan level organisasi di ya eselonnya ya, eselon 1, eselon 2 ya, dan seterusnya. Kemudian dikelompokkan juga berdasarkan fungsi-fungsinya ya, berdasarkan fungsinya ya, misalnya fungsi kesehatan ya, fungsi pertahanan ya, fungsi pendidikan ya, fungsi macam-macam ya, sesuai dengan fungsi-fungsi. Nanti kita akan bahas itu ya, kita akan rinci fungsi-fungsinya. Kemudian berdasarkan jenis belanjanya, misalnya ada belanja rutin ya, belanja pembangunan ya, atau belanja modal ya. Berikutnya, RAPBN disusun berpedoman pada ya rencana kerja pemerintah ya. Jadi ya disusun secara secara bertahap ya, dimulai dulu dari sebelum adanya RAPBN, rencana anggaran pendapatan belanja ya, maka dibuat dulu rencana kerja pemerintah ya,
yang didahului juga sebelum membuat rencana kerja didahului dulu dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal ya, pokok dan kerangka ekonomi makro ya pada bulan Mei ya. Jadi di awal-awal tahun ya, tahun anggaran menyampaikan dulu yang namanya pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro ya. Sudah itu disampaikan dan juga disetujui, dibahas dengan DPR, baru kemudian pemerintah melakukan yang namanya rencana kerja pemerintah, dan dari situ nanti akan disusun rencana ya APBN, rancangan ya APBN. Nah, sebelum mencapai itu ya RAPBN tadi ya, di tingkat kementerian lembaga juga menyusun yang namanya rencana kerja anggaran ya, berdasarkan prestasi ya, capaian-capaian kerja yang dicapai pada tahun yang berdasarkan output ya, prestasi kerja yang ingin dicapai pada ya beserta perkiraan belanja ya 1 tahun berikutnya ya. Jadi kalau sekarang misalnya tahun 2021, maka yang disusun adalah untuk tahun 2022. Jadi tahun berikutnya ya, tahun ini merencanakan ya, membuat rencana kerja anggaran untuk tahun berikutnya. Rencana kerja anggaran tersebut dibahas juga dengan DPR ya, dan hasilnya digunakan untuk penyusunan RAPBN oleh Menteri Keuangan ya. Kemudian RAPBN tersebut dibahas berdasarkan Undang-Undang Susduk ya, bagaimana susunan dan kedudukan DPR ya, di mana DPR berhak melakukan perubahan. Jadi memang kalau kita lihat di sini, fungsi DPR ya, fungsi budgeternya jauh lebih kuat daripada pemerintah karena bisa melakukan perubahan ya. Jadi jelas di sini kalau kita bandingkan gitu ya, bagaimana kewenangan DPR dibandingkan dengan pemerintah, dari ya kewenangannya, haknya untuk melakukan perubahan, nampak memang di sini DPR lah sebenarnya sebagai pemilik ya, pemilik keuangan negara ya, maka dia berhak melakukan perubahan. Persetujuan RAPBN oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi ya, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja ya, paling lambat 2 bulan sebelum tahun APBN ya. Jadi sebelum mulai tahun anggaran ya, itu sudah harus ada persetujuan ya, sampai dengan unit organisasinya, fungsinya, programnya, kegiatan ya, dan jenis belanjanya ya. Tapi ini masih dalam masih dalam data ataupun jenis rincian yang sebenarnya masih umum general ya, karena DPR tentu saja tidak boleh sampai masuk ke dalam teknis misalnya teknis pengadaan ya, sampai masuk nanti ke dalam spesifikasi ya, sampai kepada hal-hal yang bersifat teknis yang itu harus diberikan kepada eksekutif, dalam hal ini kementerian lembaga ya, ataupun kementerian keuangan yang memang lebih tahu ya, lebih memahami ya rincian-rincian yang detail terhadap pelaksanaan dari APBN tersebut. Jadi DPR ini hanya menyetujui tadi ya hal-hal yang bersifat makro ya. Jadi hanya menyetujui hal-hal yang bersifat makro, yaitu menyetujui unit organisasi mana yang akan dialokasikan gitu ya, dana APBN ini ya. Kemudian fungsi-fungsi apa ya dari segi besarannya ya. Kemudian program-program apa, kegiatan-kegiatan apa, dan jenis belanja apa tadi ya, misalnya jenis belanja pegawai, belanja rutin, belanja pembangunan ya, dan belanja-belanja lainnya. Tapi tidak sampai misalnya spesifikasi gitu ya, ataupun nama ya pemegang pelaksana proyek gitu ya, itu tentunya tidak boleh DPR masuk ke dalam ranah hitungan. Itu sudah masuk ke dalam ranahnya eksekutif gitu ya teman-teman ya. Berikutnya yang perlu diketahui dari undang-undang APBN ini ya, tahun APBN adalah sama dengan tahun kalender ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Memiliki fungsi APBN memiliki fungsi otorisasi ya, yang sudah kita jelaskan kemarin, artinya memiliki ya fungsi otorisasi ini sebagai sumber kewenangan ya, sumber hukum, sumber kewenangan ya, sumber kekuasaan ya, kekuatan hukum dari pelaksanaan APBN ya.
dari pelaksanaan keuangan negara. Kemudian juga berfungsi sebagai perencanaan ya, sebagai perencanaan. Karena juga nanti kalau kita nanti masuk ke dalam perencanaan dan penyusunan APBN itu tidak bisa terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional SPPN ya. Kemudian berfungsi juga untuk melakukan pengawasan ya, karena nanti dari APBN ini menjadi tolak ukur ya, jadi tolak ukur bagaimana pelaksanaan ya, implementasi dari keuangan negara ya. Apakah ada gap ya antara apa yang sudah disetujui oleh DPR dengan ya realisasi anggaran di tahun tersebut ya. Kemudian juga berfungsi untuk alokasi, artinya ya memberikan ya kesejahteraan kepada masyarakat, ya mengalokasikannya dan juga mendistribusikan, dan untuk menstabilisasi perekonomian dengan kebijakan fiskal. Kemudian dirinci lebih lanjut ya dalam bentuk Kepres ya. Semua penerimaan dan pengeluaran pada tahun APBN dimasukkan dalam tahun APBN yang bersangkutan ya. Jadi ini yang disebut dengan prinsip istilahnya 1 tahunan ya. Kemudian penggunaan surplus diutamakan untuk pembentukan cadangan ya. Jadi penggunaan surplus pun ya harus dengan APBN ya, tidak bisa karena surplus langsung dipakai begitu saja ya tanpa ada persetujuan dari DPR ya. Tetap harus melalui mekanisme APBN, dan kalau memang tidak digunakan maka digunakan untuk pembentukan dana cadangan. Laporan realisasi semester disampaikan bulan Juli ya. Jadi setiap bulan Juli menyampaikan realisasi per semester. Perubahan APBN dapat diajukan dan dibahas dengan DPR ya sebelum tahun anggaran berakhir dalam keadaan darurat. Nah ini ya, ini yang kita sering dapatkan. Pemerintah dapat melakukan pengeluaran ya dan diajukan dalam APBNP ya, APBN perubahan. Jadi tetap ya pemerintah ya walaupun dia dalam keadaan darurat ya, kemudian melakukan pengeluaran yang bersifat darurat tadi karena keadaan genting memaksa, tidak mungkin mendapatkan persetujuan dengan DPR ya, maka dia tetap nanti diajukan lagi dalam APBN perubahan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nanti kita akan bahas tentang Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan APBN yang tadi adalah pelaksanaan APBN. Kemudian bagaimana dengan pertanggungjawabannya ya, nanti juga ada dibahas di undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang pengelolaan pertanggungjawaban pengelolaan ya, keuangan negara ya. Tapi juga diatur di Undang-Undang Keuangan Negara ini pokok-pokoknya, yaitu pelaksanaan APBN dipertanggungjawabkan dengan undang-undang. Nanti ada namanya Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK. Jadi laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK tersebut ya akan menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN. Kemudian laporan keuangan terdiri paling tidak ya LRA ya, laporan realisasi anggaran ya, neraca ya, laporan ya LAK ya, laporan keuangan ya, dan CALK, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen dan dituangkan dalam bentuk PP ya. Jadi ada yang namanya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ya, KSAP. Undang-undang tentang pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi bulan Juli ya, sekarang bulan pertanggungjawaban tahun 2021, nanti undang-undangnya ya disampaikan paling lambat bulan Juli tahun depan. Pemeriksaannya oleh BPK ya, dan diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi nanti ada undang-undang sendiri. Kemudian bagaimana hubungan dengan lembaga-lembaga ya terkait keuangan negara ya, diatur di pasal 21 dan 20 sampai dengan 25 Undang-Undang Keuangan Negara, di mana pemerintah pusat ya dan bank sentral memiliki hubungan koordinasi ya. Jadi hubungannya sejajar dan juga saling berkoordinasi dalam hal pengelolaan fiskal ya oleh pemerintah pusat dan moneter oleh bank sentral. Pemerintah pusat menyediakan alokasi dana kepada Pemda, ya, ini hubungannya dengan Pemda, dan juga dapat memberikan hibah maupun pinjaman ya. Jadi bisa saja memberikan hibah ataupun ya memberikan pinjaman ya kepada Pemda. Pemda dapat juga memberikan pinjaman ya. Dapat juga Pemda memberikan pinjaman kepada pemerintah atau meminjam ya dengan persetujuan dari DPRD. Ini untuk hubungan Pemda dengan DPRD ya.
Dan ada batasnya tentunya pinjaman ya, sama seperti di Undang-Undang Keuangan Negara ya. Batas pinjaman juga ada ya, yaitu 60% dari PDB ya, 60% dari PDB. Kemudian pemerintah dapat melakukan investasi ya. Investasi ini tentunya dalam pengertian yang luas ya, yaitu dalam bentuk berbagai macam kegiatan cara pemerintah ya untuk melaksanakan tugasnya mengendalikan ya ekonomi ya. Bisa dengan tadi investasi dalam bentuk membeli barang modal, itu juga sebenarnya masuk ke dalam investasi ya. Termasuk juga tentunya pengertian investasi secara secara umum yang kita pahami ya, yaitu dengan membeli produk-produk investasi ya, memberikan hibah ya kepada kepada warga negara ya, ataupun kepada pihak swasta, termasuk juga kepada pemerintah daerah ya, atau melakukan divestasi ya. Jadi sebaliknya yaitu dengan swastanisasi ya atau privatisasi. Tapi ini semua lagi-lagi dan menjadi prinsip yang tidak bisa diganggu gugat yang tidak bisa tergoyahkan, harus adanya persetujuan dari DPR. Karena ini penting sekali ya. Mengapa ini penting sekali ya? Karena tadi ya DPR disebut sebagai pemilik, perwakilan dari pemilik ya keuangan negara ya, yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang APBN, itu tetap harus melalui proses APBN itu ya teman-teman. Yang kedua ya tentunya dalam rangka yang mengamankan meminimalisasi resiko gitu ya. Kalau misalnya investasinya tadi menjadi rugi ya, atau investasinya tadi terdapat hal-hal yang bermasalah gitu ya, tentunya kalau dengan adanya persetujuan DPR ya, pemerintah ya, eksekutif dalam hal ini ya bisa memiliki ya semacam pelindung lah gitu ya, jaminan ya dari resiko hukum ya yang bisa nanti mereka hadapi. Berikutnya, Menteri Keuangan atau Kepala Daerah melakukan pembinaan ya atas perusahaan negara atau daerah ya. Ini menjadi penting sekali ya, karena walaupun ya perusahaan negara misalnya BUMN ya itu dikelola ya secara korporasi, tetap pemilik ya atau penguasanya sebenarnya adalah Menteri Keuangan atau Kepala Daerah untuk perusahaan milik daerah. Jangan sampai tidak ada pembinaan dari Menteri Keuangan atau Kepala Daerah. Juga demikian juga terhadap badan-badan pengelolaan dana masyarakat dengan fasilitas pemerintahan ya, seperti misalnya dana pengelola haji ya, BPJS ya, itu semua harus dibina. Tidak hanya dibina sebenarnya ya, tapi juga ya diawasi ya, kemudian juga dilakukan perbaikan gitu ya, evaluasi ya. Terakhir, tentang pidana dan sanksi dan ganti rugi diatur di pasal 34 dan 35. Jadi ada berbagai macam penyimpangan ya yang dapat terjadi di dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari penyimpangan di bidang di sektor kebijakan, di sektor kegiatan, sektor administrasi ya, sampai di sektor penjaminan oleh bendahara ya, fidusiari bendahara. Siapa yang bisa dikenai sanksi denda ya? Menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah dikenakan sanksi ya, denda ya, atau pidana terhadap penyimpangan dari kebijakan. Jadi tidak benar ya bahwa kebijakan tidak dapat dipidana, tidak dapat disanksi ya, karena nanti selama kebijakan tersebut ada penyimpangan, jadi kebijakan ya bisa saja kebijakan tersebut menyimpang ya. Dari mana mengukur kebijakan tersebut menyimpang? Tentunya nanti aparat penegak hukum yang akan menilainya ya. Misalnya dalam kebijakan itu melanggar ya asas-asas ya, bahkan mungkin juga melanggar norma-norma ya. Misalnya kebijakan untuk ya menempatkan penerimaan negara di sebuah rekening gitu, yang seharusnya ditempatkan di rekening yang aman ya, di bawah Bank Indonesia gitu ya, tapi ditempatkan di rekening pribadi atau di rekening bank yang tidak memiliki jaminan tadi ya, fidusiari bendahara ya. Nah, tentunya itu bermula dari kebijakan ya, walaupun dari segi kebijakannya tentunya pimpinan atau lembaganya, dari segi pelaksanaannya ya tentunya bendaharanya juga ya, bendahara yang menempatkan dana tersebut di
tempat yang tidak seharusnya juga dapat terkena sanksi berupa pidana ya maupun sanksi ganti rugi. Kemudian Kasatker anggaran dikenakan sanksi denda atau pidana terhadap penyimpangan kegiatan. Jadi sesuai dengan tingkatannya ya. Kalau kebijakan itu kepada pimpinan atau menteri, kalau penyimpangan kegiatan itu disanksikan dikenakan kepada Kasatker, kemudian terhadap pelanggaran administratif ya dikenakan kepada ya setiap pegawai. Begitu juga bendahara ya, tanggung jawab fidusiari artinya menjamin ya terhadap keamanan dari uang ya, baik uang yang masuk maupun uang yang keluar. Ketentuan kerugian negara diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nanti kita akan lihat Undang-Undang Perbendaharaan Negara, catatan pasal 35 tentang bendahara muncul sebagai pasal kompromi antara pemerintah dan BPK ya. Jadi ini ada semacam titik temu lah ya, pasal 35 ini ya, untuk membagi ya tanggung jawab gitu ya, di level mana tanggung jawab ya keuangan negara ini ya. Tidak hanya bendahara saja tentunya yang harus tanggung jawab, tapi setiap pegawai bahkan ya yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara ya, atau adanya kalau sudah merugikan keuangan negara nanti bisa juga masuk ke dalam pidana korupsi ya tentunya ya di undang-undang yang lain. Kemudian yang terakhir ya, penutup di sini penerapan aktual basis dalam pendapatan negara ya 5 tahun kemudian ya, jadi sudah masuk ya karena ini undang-undangnya 2003. Jadi diundangkan oleh Presiden Megawati ya, kurang berkenan karena protes Ketua Bappenas dan Menteri BUMN keduanya dari PDIP. Catatan saja ya. Jadi Undang-Undang 1703 ini diundangkan tanpa pengesahan oleh Presiden Megawati ya. Jadi tanpa pengesahan Presiden yang kita paham ya, yang sudah kita ketahui di Undang-Undang Dasar ya, apabila tidak disetujui oleh Presiden maka tetap otomatis berlaku ya dalam jangka waktu 30 hari. Jadi ini salah satu undang-undang yang tidak disahkan oleh Presiden Megawati ya. Juga ada beberapa undang-undang lain yang juga tidak disahkan oleh Presiden tapi dia tetap berlaku dan dicatat di dalam ya lembaran negara. Pemeriksaan BPK mulai tahun APBN 2006 ya, baru mulai. Kemudian ICW ya, IBW dan RAB tidak lagi berlaku. Ini undang-undang warisan Belanda kita bahas ya. Adanya ICW, undang-undang Indiscomptability Wet ya, IBW dan RAB ya. Nanti silakan dilihat ininya kepanjangannya. Kata akhir itu ya, terima kasih. Saya akhiri, kita nanti sambung lagi di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti kuliah saya. Jangan lupa untuk di like, subscribe ya, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.